عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم.
Sadaqallahul Aliyyul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui manusia terbaiknya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya Islam sebagai rahmatan lil alamin bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Dalam agama Islam, kita diajarkan untuk saling menghargai dan menghormati, serta saling membantu tanpa memandang ras, suku, apalagi agama. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah Maha Pemurah. Dia mencintai sifat pemurah dan Dia mencintai akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang rendah. Dalam kutipan hadis ini jelas bahwa bukanlah suatu akhlak yang baik dan moral yang buruk apabila seorang mukmin tidak meringankan beban seseorang dikala susah menghampirinya. Sesungguhnya Islam telah jelas sebagai agama yang mengedepankan cinta kasih dengan antar sesama makhluk ciptaan Allah. Karena cinta kasih merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Namun bisa juga menjadi bencana bila salah dalam memaknainya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka daripada itu dibutuhkan kesadaran dan kecerdasan umat dalam menumpahkan kasih sayangnya. Jangan sampai niat baik untuk berbagi kebahagiaan menjadi petaka hanya karena segelintir manusia lainnya yang suka dengan perpecahan. Padahal tujuan cinta dan kasih sayang dalam Islam adalah untuk menjaga perdamaian. Islam unggulan al-irsad. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu kita Damai Nusaku yang kali ini disiarkan secara langsung. Kembali kami hadir dari Taman Sri Baduga Situ Bulet, Purwakarta, Jawa Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, tema yang bakal kita angkat untuk episode kali ini sangat menarik sekali, yaitu Islam dan Peradaban Nusantara. Kita akan menyaksikan bahwa nilai-nilai Islam begitu mudahnya diterima oleh penduduk Indonesia. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimana mungkin Islam masuk hampir tanpa perlawanan di negeri ini? Inilah yang nanti kita akan mencoba untuk gali lebih dalam lagi bersama guru-guru kita. Di antaranya adalah Kiai Haji Jujun Junaidi, Kiai Syarif Rahmat, dan kemudian juga ada saudara kita. Assalamualaikum, Kiai Dedi Mulyadi. Apa kabar, Kiai? Waalaikumsalam. Sampurasun gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Sangat luar biasa. Kalau biasanya Anda sering menyaksikan Indonesia Lawyers Club, kali ini Bang Ridwan Saidi hadir dalam Damai Indonesiaku. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Kita akan mencoba gali tentang Islam dan peradaban Nusantara. Nah, sebenarnya pertanyaan untuk Kang Dedi, apa pentingnya sih kita kembali mengangkat tema seperti ini? Sangat penting karena kan kita ini membangun negara, menata negara termasuk konstitusinya, ingin membangun sebuah sistem negara yang memiliki perilaku peradaban. Karena memiliki perilaku peradaban, maka negara kita harus memiliki basic yang kuat. Ya, basic peradaban itu adalah kebudayaan. Nah, kalau bicara basic peradaban kebudayaan, maka kita pasti bicara tentang sejarah panjang bangsa kita. Nah, yang sering berkembang hari ini adalah di mana-mana perdebatan, konflik pemikiran antara pikiran kebudayaan dengan pikiran agama, khususnya Islam. Nah, saya memiliki pandangan tidak usah ada konflik antara agama dengan kebudayaan dan Indonesia. Misalnya saya orang Sunda dan kebudayaan Sunda. Karena apa? Karena secara substansial orang Nusantara ini, orang Sunda, orang Jawa, dan orang manapun di seluruh Nusantara itu sudah memiliki basis
Islam universal. Ya, Secara oke. substantif mereka sudah memiliki perilaku keislaman. Artinya tidak harus untuk mempertentangkan antara kedua unsur ini. Tidak mesti dipertentangkan karena Ah. selama ini yang dipertentangkan itu sebenarnya bukan substantif, tetapi yang dipertentangkan itu adalah kebudayaannya. Kita ini tidak bisa memisahkan mana agama, mana kebudayaan. Nah, bagi saya Islamnya Islam Purwakarta, Islam Sunda, Islam Tatar Sunda, gitu kan. Kebudayaannya kan tidak mesti kebudayaan Arab. Barangkali Tetap saja bisa- kebudayaan Sunda. Mungkin bisa kita tegaskan bahwa budaya itu justru adalah unsur-unsur daripada ad-din itu, agama itu sendiri. Oke. Nah, budaya itu kan lebih pada aspek nilainya. Ya. Misalnya ketika orang pakai baju, nilainya kan bagaimana menutup aurat. Bentuk bajunya, warna bajunya disesuaikan dengan 4 hal. Mataharinya, Oke. airnya, udaranya, Oke. dan anginnya. Oke. Di sananya profesinya. Kenapa orang Sunda banyak pakai baju yang yang longgar Oke. gitu, warnanya hitam? Karena mereka profesinya kebanyakan petani. Diperlukan langkah yang cepat, harus bisa naik kelapa, melewati sungai. Kan tidak mungkin pakai gamis. Betul. Kemudian Bang Ridwan, jadi artinya kita tidak mungkin harus ada istilah Arabisme di sini, bahwa Islam benar terlahir dari Arab, dari Jazirah Arab. Ketika menyeberang dari sana dan sampai di Indonesia, intinya adalah kita mengindonesiakan gitu, artinya gitu. Islam yang Indonesia seperti itu, Bang Ya, Ridwan. kalau kita lihat di Tatar Sunda ya, fakta yang tidak bisa kita bantah, ada gunung bernama Gunung Masigit, itu udah selesai ya. Kalau kita udah bicara tahun berapa Islam masuk ke Sunda, Gunung Masigit itu kapan dikasih nama? Bisa dijelaskan itu, Ya, tempat itu itu? artinya begini. Artinya sudah agak lama, mungkin yang lebih masif itu ketika kedatangan orang-orang Campa. Oke. Orang Campa dibilang Melayu karena dia beragama Islam. Di sini kampung Cempaka terlalu banyak di Tatar Sunda. Ada Gunung Cempaka. Nah, mereka inilah yang mendapatkan Islam dari orang-orang Malabar. Orang-orang Malabar ini mempunyai persamaan 400 kosakata dengan orang-orang Cempaka. Orang-orang Malabar ini diterima oke di sini. Ada Gunung Malabar, ada Malabar Pintu, ada Kacamatan Malabar di Garut. Jadi kalau kita lihat dari toponim, ada nama tempat bangsa-bangsa lain Ya. di sini. Nah, itu berarti dia dekat dengan kita. Oke. Oke, kita masuk kepada Islam di sini. Penyebaran Islam di Tatar Sunda itu melalui lembaga yang dinamakan Langgar, yang kita katakan sekarang Musala. Musala. Karena Langgar itu adalah awalnya untuk tempat di kampung itu untuk temu ramah, makan. Nah, kemudian orang-orang Campa itu memulainya dengan sebelum makan kita sembayang atau setelah makan kita sembayang. Nah, disitulah menyebar. Jadi tidak ada central figure. Jadi tidak pernah ada di Tatar Sunda ini orang yang beragama Buddha. Tidak pernah ada di Tatar Sunda ini orang yang beragama Hindu. Tidak ada hubungan Hindu dan Buddha dengan Tatar Sunda. Yang ada hubungan adalah tauhid, monoteism. Masya Kalau Allah. monoteism itu adalah memang orang Sunda bilang Gusti, Iya, iya. orang Sunda bilang pangeran, orang Betawi bilang yang di atas. Sebelum dia mendapatkan agama Islam mulai pada sekitar Oke. abad 13. Jadi itu wilayah terminologi bahasa istilahnya di situ. Yes. Tetapi kemudian catatan yang umum yang kita kenal bahwa Islam datang bersama para pedagang dari Gujarat saat itu. Nah, mungkin bisa dikoreksi, apakah benar seperti itu? Saya barangkali saya harus bertanya orang Gujarat dagang apa kan gitu. Karena itu adalah negara miskin, Iya, tandus, iya, gersang. iya. Dan Gujarat adalah tribe, suku yang tidak ada domain. Oke. Jadi dia dagang apa? Yang setahu saya dia adalah sergeant of fortune, tentara bayaran. Oke. Jadi karena itu di sini Islam memang datang dari sesama bangsa Melayu. Karena kalau kita bicara mengedarkan agama, itu bahasa apa yang dipakai? Masya Allah. Saya maaf ya, saya membantah Cheng Ho menyebarkan agama. Dia kan orang Cina. Ya. Nggak mungkin dia menyebarkan agama dalam bahasa Cina. Jadi itu kita harus dudukkan dulu. Islam disebarkan di sini di senusantara dengan bahasa Melayu. Mungkin Cheng Ho daftar pada sektor tertentu di Semarang pada saat itu. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Cheng Bang Ho itu Ridwan. kan datang pada 1403 sampai 1411 itu Ya. untuk kontrol armada dagang, Oke, tidak untuk oke. urusan dakwah datang ke sini. Oke. Jadi kita di sini di Tatar Sunda pada umumnya itu adalah langgar. Ya sehingga Buyut Nyai Dawid di dalam syairnya Sang Hyang Siksa Kandang Karesian 1518 dia mengatakan kaum muslimin ini adalah kaum langgar. Kang Deddy, artinya tadi bisa dikatakan betapa mudahnya Islam masuk di negeri ini karena dari awal nilai-nilai itu sebenarnya sudah ada dari awal. Ya karena nilainya sudah ada, maka ketika masuk energinya kan menjadi sama.
Karena energinya sudah sama, ya sudah memiliki persamaan, kemudian membangun komunitas. Mungkin yang terjadi adalah perubahan-perubahan culture berikutnya yang saling mempengaruhi. Ini kan yang harus dipahami kan. Nah kemudian yang tadi bicara ada dua hal yang Pak Babe Ridwan sampaikan. Yang pertama langgar. Nah langgar ini masuk juga dalam bahasa orang Sunda Baru kan. Jadi mananya apa? Artinya tidak boleh dilanggar. Oke. Artinya tidak boleh dilanggar itu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan dilanggar, gitu kan? Harus ada larangan harus dijaga. Artinya tempat yang penuh dengan aturan larangan karena itu tempat suci. Itu yang pertama. Yang kedua masjid. Nah, masjid itu orang Sunda bilang sama ibunya tuh emak. Emak itu artinya ibu. Kalau ada masjid berarti orang Sunda menganggap masjid itu adalah rumah atau ibu, dan orang Sunda seringkali memahami Tuhan dengan bahasa yang ibu. Misalnya bilangnya Sunan Ambu, ibu. Kenapa? Karena Tuhan Islam yang ada di Tatar Sunda dan di Tatar Nusantara ini adalah Islam kasih sayang. Persis. Karena Islam kasih sayang, maka Islam ibu yang diajarkan, bukan Islam perang. Baik, Ya, silakan, gini, silakan, Pak, Bang Iwan. itu ya kan tokoh yang terkenal justru di pewayangan Sunda itu kan Semar. Ya kan? Semar itu adalah bahasa Swahili Afrika Barat. Yang mananya? Itu artinya adalah ahli bercerita. Masya Allah. Jadi kita lihat ya kan barangkali Semar lebih tersohor dari Gatot Masya Allah. Kaca di Tatar Sunda. Dan yang menarik, Semar ini sosok laki-laki yang bentuknya perempuan. Oh gitu ya. Lihat, badannya kan gendut. Ke atas, ke depan kayak Tapi orang dia yang berjambul, Pak. Ya, dia kayak orang yang lagi hamil. Baik. Ya kan jalannya gemulai, Baik, Kang Deddy dan Babe Ridwan, artinya ini semacam, kalau saya katakan semacam puzzle, remahan-remahan sejarah yang memang harus dikumpulkan dan betul. diterjemahkan ulang. Insya Allah ini kita doakan bersama. Bang Ridwan lagi menulis sebuah buku sejarah ya tentang masuknya Islam di Tanah Sunda. Nah, kita doakan bukan cepat selesai, dan insya Allah nanti kita akan mencoba untuk membahas lebih dalam lagi tentang Islam dan peradaban Nusantara. Tentunya masih bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bang Ridwan tentang banyak sekali nama-nama yang diadaptasi di tempat ini, yaitu tentang masuknya Islam di Nusantara. Kita akan lebih dalam lagi bagaimanakah sesungguhnya wajah Islam di Nusantara. Kiai Sarif akan memaparkan pada kita. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha darama. Pemirsa kaum dangu sadayana. Lupa malah bahasa Sunda terus ini. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, bil khusus saudara kami Kang Deddy, juga teman-teman semua. Batu cincin yang ada di tangan saya ini adalah karya final dari salah seorang bupati di Sumatera, salah seorang wali kota, jelasnya wali kota Lubuk Linggau. Ketika saya kemarin silaturahim ke sana, beliau menghadiahkan ini. Saya renungkan, oh berarti Damai Indonesiaku hari ini temanya batu cincin. Orang yang tidak tahu menganggap bahwa batu cincin ini seperti ini dari awalnya. Padahal jadinya batu cincin seperti ini setelah melalui proses yang panjang. Dipisahkan ia dari kumpulan leluhurnya, berinteraksi dia dengan
gurinda, bergaul ia dengan air, bergaul terakhir dia digosok dengan serbuk intan, dan terakhir setelah dia patut layak dipersembahkan kepada orang banyak, dia pun diikat dengan aloi, dan setelah itu baru boleh dia bertemu dengan aku. Seringkali orang bertanya tentang umat Islam Indonesia. Kenapa umat Islam Indonesia melakukan ini sedangkan Rasul tidak melakukannya? Mengapa umat Islam mengerjakan ini sedangkan para sahabat tidak ada contohnya? Mas, pertanyaannya salah. Kalau engkau ingin bicara Islam yang rahmatan lil alamin, rubah pertanyaannya. Mengapa Islam yang seperti ini gening jadi kieu? Jelas apa tidak? Kan tadinya seperti ini, kenapa sekarang menjadi seperti ini? Kan tadinya cuma bongkahan batu yang ada di Bungbulang. Kenapa sekarang menjadi batu cincin seperti ini? Jadi engkau jangan bertanya, kenapa kok di sini ada batu cincin, padahal aslinya enggak ada batu cincin. Pertanyaanmu yang salah. Jelas? Misalnya, Islam di Indonesia kalau ada orang yang sedang hamil 4 bulan salametan baca Quran, 7 bulan salametan baca Quran. Pertanyaanmu jangan begini, kenapa umat Islam Indonesia selamatan sedangkan Rasul tidak, sedangkan sahabat tidak, ulama tidak? Pertanyaannya jangan seperti itu, Mas. Bagaimana bisa terbentuk ada selamatan 4 bulan, 7 bulan di Indonesia padahal mereka beragama Islam? Kalau pertanyaannya itu pasti enak. Biarkan para ulama menjawab. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Ujung ayat. Falamma askolat, ketika seorang istri telah berat kandungannya. Apa yang dimaksud dengan berat itu? 2 tafsirnya. Tafsir yang pertama yang dimaksud dengan berat adalah sanafruhu lakum ayyuhas sakolan. Ketika wujud manusia telah sempurna, beres tubuhnya, ada ruhnya. Berapa bulan? 4 bulan. Tafsir askolat berarti yang dimaksud adalah 4 bulan. Tafsir yang kedua, falamma askolat, ketika kandungan telah sempurna, kalau lahir dia sudah sehat, wujudnya sehat, berapa bulan? Telah berat kandungannya secara fisik adalah 7 bulan. Berarti yang diperintahkan dalam ayat ini adalah 7 bulan. Perintahnya apa? Da'awallaha rabbahuma, suami istri berdoa kepada Tuhan mereka, la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, jika kau berikan anak ini baik, niscaya kami termasuk orang yang bersyukur. Ayat ini memerintahkan supaya kita berdoa saat istri kita sedang hamil yang berat. Kapan beratnya? 4 bulan dan 7 bulan. Kalau begitu dipindahkan ku bahasa Sunda, 4 bulan berdoa kepada Allah, salamatan 4 bulan. 7 bulan berdoa kepada Allah dengan baca Quran, salamatan 7 bulan. Islami apa tidak? Islami apa tidak? Tapi itulah wajah Indonesia. Kondisi Kuwait tidak ada, pindah we maneh ke Kuwait hese-hese teuing. Betul apa tidak? Gitu aja kok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Quran mengatakan, wa fil ardi qit'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun ghairu sinwani yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Di bumi ini ada kawasan yang saling berdampingan, tapi beda tanahnya. Makanya manusia ini miniatur bumi. Apa yang ada di bumi ada pada manusia.
Nanti hubungannya dengan ilmu dukun belakangan ya, sabar dulu. Hujan jatuh dari langit yang sama, jatuh di kawasan yang berbeda, pasti munculnya beda. Begitu hujan jatuhnya di Timur Tengah, tumbuhnya pohon kurma. Jatuh di Palembang yang panen, jatuhnya di Sleman yang panen, salah pondok. Jatuhnya di Brebes yang panen, jatuhnya di Malang yang panen. Airnya sama, munculnya beda. Kenapa? Kawasannya berbeda. Begitu juga Quran, jatuh di Timur Tengah, kayak gitu potongannya. Jatuh di Sunda, model kieu potonganana. Jatuh di Jawa, kayak gitu potongannya. Biarkan keragaman penampilan, tapi sebenarnya seluruh penampilan ini adalah disirami oleh Al-Quran yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah analogi yang sempurna dari sebuah batu yang akhirnya menjadi sebuah cincin. Menyadarkan kepada kita betapa memang Allah sengaja menciptakan perbedaan di seluruh penjuru muka bumi ini. Allah menurunkan kitab yang sama, tetapi ketika sampai di negeri ini, Allah memperlihatkan kepada kita bahwa kita pun punya cara sendiri dalam mensyukuri nikmat Allah. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wanita. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, setiap negeri tentu punya karakteristik hidup, punya tradisi, punya budaya, dan punya alam yang mempengaruhi karakteristik tadi. Alangkah tidak bijaksananya kalau di Indonesia membuat cerita hanya onta, sebab eueuh onta di dieu mah. Saya tidak akan manggil ajengan Jujun dengan Syekh, tidak akan. Sebab dia bukan orang Arab. Betul apa tidak? Sudah bagus, ada kiai, ada ajengan, ada tuan guru, sudah bagus. Dan alangkah baiknya kalau suatu saat yang namanya ajengan lebih dihargai daripada Syekh. Sebab itu bukan punya kita, merek Batur. Jelas apa jelas? Tidak bermaksud menghina, tidak ya, biarkan kami dengan kekayaan kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para wali datang di negeri ini, para dai datang di negeri ini, bangsa ini telah punya budaya. Budaya itu gelas. Ketika seseorang yang bijaksana datang di satu daerah, dia menemukan sebuah gelas dengan isi apapun, dia tidak akan menghancurkan gelasnya, melainkan buang isinya, ganti isi yang baru. Budaya ini sudah ada. Kalau ada orang meninggal dunia, bangsa Indonesia telah selamatan 3 hari, ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, 1000 mendang. Ini budaya, bukan agama. Bahwa yang menggunakannya saat itu beragama yang berbeda dengan Islam, yes, rebut gelas ini, beli gelasnya, kita pakai buat jualan Al-Quran. Maka ketika datang para wali, gelas budaya tadi tidak dibuang, 3 harinya tetap dipertahankan. Kemudian apa? Diganti yang tadinya wae wandel kendel bandel ngandel sak jaban kikis sak jeron kikis, diganti dengan Al-Fatihah. Sampai hari ini selamatan 3 hari 7 hari yang mengadakan umat Islam yang dibaca Al-Quran. Membaca Al-Quran perintah Allah dan Rasulnya. Ini adai basan di syarak basan di kitabullah. Datang di Indonesia para wali, sudah ada wayang ramai banget, dibikin wayangnya oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dengan cerita yang lebih indah. Bikin cerita yang namanya negara Astino, rajanya itu Suyudono, kerjanya makanin rakyatnya. Loh ini apa? Ada artinya. Astina artinya negara Asyaitona. Asyaitona itu apa? Rajanya itu Suyudono, suudzon saling buruk sangka. Kerjanya apa? Saling memangsa rakyatnya sendiri. Satu dengan yang lain saling mencurigai. Institusi satu dengan yang lain saling melaporkan dan saling menangkap. Ini negara sudah jadi negara Asyaitona. Jelas apa jelas? Hebatnya wayang golek apa? Dewa yang selama ini dipuja-puja, diciduan ku si cepot mah. Ini artinya apa? Kesetaraan dalam kehidupan, bahwa bangsa ini tidak boleh diperbudak oleh bagian yang lainnya. Jelas apa jelas? Datang lagi cerita Haji Soko. Haji Saka
meninggalkan rumahnya dengan senjata yang di rumah. Dia titip, Sidoro, aku menyang lungo. Ngerti nggak? Aku mau berangkat buru-buru ke tengah hutan, ku tinggalkan senjata di rumah ini. Siapapun yang meminta senjata ini, jangan kau serahkan. Kau pertahankan sampai titik darah penghabisan. Sumuhun dawuh, mangga. Berangkatlah, ternyata di tengah lapangan, Aji Soko menemukan masalah, dia butuh dengan senjatanya. Lalu dia kirim Sembodo, pulang ambil senjataku, bawa ke sini. Jangan sampai lambat, waktunya singkat, segera ambil. Berangkatlah Sembodo ke tempat itu, pas mau ngambil senjata, yang pegang senjata di rumah dia ingat, pesen Haji Soko, jangan sampai diserahkan ini senjata. Siapapun, ayo mau ngemuk gajah metakwa ini sang harapan. Yang datang mengambil kekeh maksa mau ngambil, yang datang mempertahankan kekeh mempertahankan apa yang terjadi. Haji Soko weling nang abdi sitara, sapa wae jalu keris aja diulungna, nanging lali utusan karo Sembodo, dadi Pancagara tinulis aksara Jawa. Ana Caraka jare iku ana utusan, Datasawala utusane padha gerengan, padha jayanya padha sakti lan digayane, monggo patonga wekasane keri batangi. Ini dua-duanya adalah pejabat pemerintah, dua-duanya penegak hukum, tapi sang penegak yang di atasnya ketika memberikan instruksi tidak tuntas, berkelahilah antara KPK dengan Kapolri. Apa yang terjadi? Begal di mana-mana. Nah itulah pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita disadarkan ketika kita sampai pada kematangan dalam memaknai pesan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran, melalui hadis, semestinya tidak perlu kita berbeda pendapat. Karena sudah ditegaskan tadi bahwa Islam sesungguhnya adalah esensi dan bukan sekedar simbol belaka di dunia ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Seringkali kita malu dengan masa lalu. Seringkali kita menganggap leluhur kita memiliki kebudayaan yang sangat primitif. Sehingga kadang kita malu mengaku kita orang Sunda, kita orang Jawa, atau orang manapun. Seolah-olah kita adalah bangsa masa depan yang ingin meninggalkan masa lalu. Masa lalu kita adalah catatan sejarah panjang tentang kemanusiaan, tentang kasih sayang, tentang peradaban, tentang hidup yang saling menghormati antara pemimpin dengan rakyatnya, rakyat dengan sesamanya, antara ibu dengan anaknya, antara guru dengan muridnya. Peradaban kita mengajarkan tentang kesetaraan hidup, kedamaian, saling mengasihi tanpa harus kita berkata-kata dan ingin dipuji banyak orang. Ketika menanam padi, lantas kita membagikan makanan atas nama selamatan. Ketika kita mau punya cucu, lantas kita 40 harian anak kita, cucu kita membagikan makanan atas nama selamatan. Bukankah itu perbuatan kebaikan? Jangan malu Anda mengatakan, kita adalah masyarakat Indonesia dan kita adalah masa lalu. Orang yang memiliki masa lalu, dia akan memiliki masa depan. Indonesia akan menjadi bangsa yang beradab manakala menuju masa depan berangkat dari masa lalu. Damai Indonesiaku
majulah peradaban Nusantara. Gandrung lembur paninengan kibalan depak nyerangkeun incu turun buru pulung galung gungkung sinantukeun naga 40 rupa sebaraga seba rasa kan nekes alakai poe dewara teraki Sunda tekareret tekarampa leungit tinggalin bukuna ilmu tinangtu tenemu bagja teu pernah kasar Inilah tanah kami, tanah yang menajamkan rencong sekeras hati, tanah yang melahirkan wali sebelum wali, tempat 1000 sejarah mengajarkan amanah. Seluruh desa berdoa di Sumatera, berkebun di Kalimantan, melaut di Sulawesi, berladang di Papua, dengan ribuan pulau lainnya yang menyapa dengan keragaman bahasa. Usunglah anak-anak, impiannya adalah cinta, harapannya adalah kasih sayang. Di mulutnya kudengar kebahagiaan, di matanya kulihat masa depan. Mereka bertanya kabar kami di tanah Jawa, tentang bumi, tentang Tuhan, tentang anak masa depan. Lalu kami menjawab, anak-anak kami bermain ada di sungai, yang lainnya anak-anak berenang di laut, anak-anak berlari di sawah, anak-anak menari di ladang, anak-anak pun bernyanyi di gunung. Anak-anak bermain dengan cara yang berbeda, tapi kami tahu bahwa mereka bersaudara, tak pernah menangis untuk cinta. Inilah tanah kami, tanah 1000 sejarah mengajarkan amanah. Assalamualaikum Indonesia. Ramping gawe tumbang endah
sumpah kalbu. Di atas 200 juta jiwa, terdiri dari banyak suku bangsa. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa. Itulah Indonesia. Belum lama ini saya mendengar ada teman yang bicara di TV bahwa menggunakan batu cincin itu musyrik. Begini, mau bahas batu cincin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, kana khatamu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam min warik wa kana fassuhu habasyian. Cincin Rasulullah itu terbuat dari perak dan matanya terbuat dari batu akik Habasyi. Hadis sahih riwayat Muslim. Payu tukang batu cincin ngene iki. Jadi saya pulang harus bawa bung bulang nih Kang Deddy. Aing cadut tadi bare aing mah. Dulu orang tua kita tahu benar Kang Deddy cocoknya batu cincin apa, tahu mereka. Musyrik tidak. Pak Camat cocoknya apa, batu ini. Musyrik tidak. Kenapa? Lihat kapsul, tahu kapsul? Kapsul itu isinya kita hanya melihat kapsulnya, dalamnya itu dedaunan yang telah dihancurkan, ada sambiloto, ada kumis kucing, ada telingo bangle, dihancurkan, dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, batu cincin ini adalah kapsul yang di dalamnya terbangun macam-macam unsur yang ada di alam ini. Ketika batu cincin tertentu dengan unsur tertentu, maka dia akan memiliki khasiat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh benda lain. Ketika berinteraksi dengan badan manusia, dia akan menimbulkan kerjasama yang efektif kalau cocok dengan auranya. Kalau tidak cocok, maka dia akan bertentangan dan merusak bagi pemakainya. Musyriknya di mana? Jelas apa tidak? Tidak ada kemusyrikan, ini alam. Yang musyrik itu kalau disembah, wah saya kalau nggak ditolong sama batu ini nggak akan beres saya. Pugu hai gitu mah. Jadi kita menggunakan batu cincin ini hanya sekedar apa? Satu, dia juga bisa menggembirakan hati kita. Kita lihat indah banget. Kalau indah, pasti jiwa kita tegar dan gembira. Kalau gembira, keluar energi positif, bisa melawan penyakit tanpa bantuan dari luar. Ini pasti tukang batu ya. Masalahnya kita ketemu dengan orang-orang yang tidak senang dengan batu, tapi akidahnya kepala batu. Apa maksud kepala batu? Tidak mau mendengarkan omongan orang lain. Betul apa tidak?
Gak ada masalah. Sayangnya keahlian orang tua kita dulu, keahlian leluhur kita dihubungkan dengan ayat Quran, musyrik karena percaya dalam batu itu ada khasiatnya. Dari mana musyriknya? Sekarang sudah bubar orang tua kita, tidak jualan batu lagi, muncul Yontin dari Korea, datang terapi batu giok. Kenapa kalian tidak bilang musyrik pada mereka? Ketika bangsa Indonesia menggunakan akar bahar supaya sehat badannya, musyrik. Sekarang muncul bioenergi buatan Yahudi. Kenapa kalian beli dan tidak bilang musyrik? Di mana keadilan, saudara-saudara? Oleh karena itu, yuk bangsa Indonesia, banyak kekurangan kita dalam beragama, tapi saya menginginkan mereka yang belum mengerti benar agama jangan kesusu. Setuju? Ustadz jangan kesusu. Bupati jangan, Mas Agung jangan, kayak orang pacaran aja kesusu. Artinya sabar, sabar. Ingat gak? Habis belum? Sudah habis, Kiai. Oh ya sudah. Saking asiknya ngebahas batu cincin. Ya, baik pemirsa, kita nanti akan kembali dalami bersama guru kita, Bang Ridwan Saidi, tentang kehadiran Islam di Indonesia. Tentunya selepas pesan-pesan yang berikut ini. Damai Indonesiaku. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang Islam dan peradaban di Nusantara, wajah Islam di Indonesia. Dan alhamdulillah kembali kita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bang Ridwan Saidi yang saat ini sedang menyelesaikan sebuah penelitian untuk dibukukan kelak insya Allah, yaitu dengan tema Khasanah Tatar Sunda. Betul, Bung Agung. Oke, Ya. sekarang mungkin sedikit bisa disampaikan kepada pemirsa apa yang nanti bakal digarap dalam penelitian Yang ini. digarap dalam penelitian ini saya berangkat dari fakta-fakta lapangan. Misalnya adalah tentang Unur ya, Unwara. Unur itu dari bahasa Amharik. Amharik itu Aksum. Aksum itu adalah tempat hijrah pertama sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Thalib. Itu bahasa mereka Amharik. Dia bilang itu Dungur. Lah kita mengatakan ini Unur. Unur itu di Batu Jaya, Karawang. Kita lihat di sana penghadapan dari bangunan itu adalah Yerusalem. Penghadapannya, ya kan? Saya selalu mengukur penghadapannya, Yerusalem. Kita melihat kemudian sebuah makam tua di Karawaci, Tangerang, yang disebut makam Pabencongan, itu juga penghadapan Yerusalem. Nah itu maka saya menyimpulkan ini berasal dari abad 2 atau abad 3. Kalau itu berasal dari abad 2 dan abad 3, karena mereka adalah migran, tidak mungkin mereka bikin bangunan atau makam di atas bukit di Karawaci tanpa seizin kekuasaan. Kekuasaan yang ada pada saat itu. Baik, Betul. baik. Jadi disitulah namanya Pakuan, ya kan, yang didirikan oleh Sang Hyang Tapak sesuai dengan prasasti Cibadak 1032. Jadi dengan demikian orang di sini, orang di Tatar Sunda itu sudah punya kelembutan, sudah punya toleransi yang tinggi. Padahal apa agama orang Aksum pada waktu itu adalah monoteisme, Musa yang dia bawa. Mereka itu mengajarkan monoteisme sehingga orang Sunda mengatakan pangeran, Gusti. Itu maksudnya adalah Allah dalam terminologi Islam. Jadi begitu mudahnya mereka masuk seperti ke Indonesia, kemudian membuat makam-makam dalam bentuk culture mereka. Betul. Begitu mudah kita terima. Iya. Artinya sebelum Islam datang, memang sudah ada kelembutan ya di sini. Ada culture yang hidup di sini. Saya kasih contoh ya, misalnya Bujangga Manik. Dia melakukan perjalanan abad 14. Ketika melewati Batu Jaya dia tidak mampir, dia hormati. Dia hanya mengatakan itu Ramanea, artinya tempat leluhur. Dia sebut, dia akui. Ini ada tempat leluhur. Ada proses akulturasi di budaya di sini. Ada proses akulturasi dan ada penghargaan kepada siapapun jua di sini. Silahkan saja. Lihatlah nama-nama tempat di sini. Banyak sekali orang-orang Kamboja di sini, bahkan orang-orang dari Burma, orang dari Laos. Orang dari Laos datang ke Garut, mendirikan Candi Cengkuang.
Cengkuang itu adalah sebuah kabupaten di Laos. Masya Allah. Orang Laos itu datang kemari abad 13 karena dia diserbu oleh bangsa Mongol. Di sini ditampung. Mau bikin candi ya silakan. Kalau ada yang mengikut ya terserah. Iya. Begitu, Bung Agung. Ya kemudian artinya barangkali selama ini kita buru-buru mengatakan bahwa ini musyrik, ya kan? Kemudian ini salah, ini Rasulullah tidak pernah membawa bentuk seperti ini. Padahal sebenarnya kalau kita maknai, Islam itu tidak harus hadir secara Arab, seperti itu. Kita katanya beduk lah. Iya. Beduk adalah nggak kita ketemukan dimanapun. Kita terima itu beduk kan itu. Nah kemudian kritik dari Bang Ridwan Saidi, lantas mengapa kehadiran Islam yang semestinya hadir sebagai esensi, kita selalu diributkan dengan bentuk-bentuk yang ada. Ini Islam saya ini Islam kamu. Saya masuk surga, kamu tidak. Jadi, sebaiknya kita pada bukan wilayah budaya lagi di sini. Enggak seperti itu. Kita ikutilah toleransi dari penyair. Kayak Buyut Nyai Dawid ya, yang saya sebut tadi 1518, dia menulis sebuah syair itu Islami. Islami betul-betul syair dia, mengajarkan tentang moral, mengajarkan, bahkan itu waktu dia sudah katakan maaf, tidak boleh melakukan sodomi, itu sudah ada dalam bahasa Sunda ya. Baik. Itu luar biasa. Baik, Bung Ridwan, karena nampaknya kita di luar hujan. Ya betul. Daripada nanti kehujanan. Ya. Tapi yang pasti pemirsa Damai Indonesia tidak sabar untuk menantikan buku dari Bung Ridwan, yaitu Khasanah Tatar Sunda. Insya Allah akan segera diselesaikan. Amin. Sehingga remahan-remahan informasi yang tercecer ini dapat disatukan dan kita satu persepsi di sini. Bung Ridwan. Damai Indonesia. Damai Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Tetaplah bersama kami Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Gumbur ombak tikidu ngantar gulingana rasa lemah tenapa sagara rek mulang Seringkali kita merasa rendah ketika melihat gemerlapnya budaya orang lain. Tetapi sesungguhnya, walaupun orang menganggap buruk, tapi itulah diri kita. Yang gemerlap itu milik orang lain. Seringkali kita menggadaikan diri kita, menggadaikan martabat kita, menggadaikan warisan tanah leluhur kita, hanya untuk satu, membeli budaya orang lain. Ketika semuanya sudah terbeli, kita adalah bukan kita. Ketika kita bukan kita, kita menjadi tamu di kampung kita. Ketika kita menjadi tamu di kampung kita, ingat, suatu saat kita akan terusir di kampung kita sendiri. Rakik anjing di buruan, buru tulang daging di bawah kudengan mependek kutotopengan belang tularingan lembur rendah kaninengan
akulah laut, akulah sawah, akulah ladang, aku gunung, aku desa, aku kota, aku ladang, aku gunung, akulah Indonesia. Saudaraku di mana-mana yang menyapa dengan ratusan bahasa. Mereka bertanya kabar kami di tanah Jawa, tentang Tuhan, tentang bumi, tentang kami sebagai saudara. Salamku bagi saudaraku di Makassar. Apakah rewa seperti kau saudaraku di Makassar? Jutaan tahun manusia makan ikan, tak habis ikan di lautan. Subhanallah. Madado bojo nun muntu melaju, bude haba itu doho. Terima kasih orang Bima. Bagimu tanah adalah masjid, semua tempatmu adalah santrian, dan salatmu berserah Tuhan. Duh Kalimantan, pastilah menyeberang lautan. Mereka menari zapin di kayu ulin, paling pandai menjaga batin. Siapakah itu di ujung barat? Saudaraku dari Aceh. Aduh, tentang doa sekuat jiwa. Hatimu saudaraku Aceh setajam rencong. Kami berbeda namun tetap bersaudara. Dari sekian bahasa yang kita miliki, keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara, Tuhan hanya menerima satu bahasa: keikhlasan hati, kebeningan jiwa, sayang pada sesama. Rakit anjing di bumi.